Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiani Ramadana, NIM S1S124 dari R004. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester mata kuliah analisis dan visualisasi data tentang bivariat dan multivariat. Saya menggunakan data dari situs schedule.com, yaitu tentang student performance in exam sebanyak 110 record. Pertama yang harus dilakukan adalah memanggil data yang telah di-download. Saya menyimpan data tersebut ke dalam R video dengan nama data. Lalu cara memanggilnya dengan cara mengetikkan data sama dengan read css dalam kurung file choose dalam kurung tutup kurung lagi. Di sini saya memakai coding Celsius, tidak langsung memanggil nama dokumen. Lalu setelah itu kita panggil nama data tersebut yang telah diinputkan ke RStudio, yaitu memanggil data. Lalu muncul data yang telah kita inputkan ke RStudio tadi. Setelah menginputkan data record, saya ingin menampilkan data tadi ke dalam bentuk diagram batang bertumpuk dari variabel kategorikal versus kategorikal. Di sini saya menggunakan library ggplot2 untuk menampilkan visualisasinya. ggplot2 digunakan untuk membuat grafik yang merepresentasikan data numerik dan kategorik. Bisa numerik dan bisa kategorik, baik univariat, bivariat maupun multivariat. Setelah memanggil library, kita akan memanggil fungsi if, terdiri dari sumbu X, yaitu parental level of education, lalu dan field, yaitu isi datanya lunch, dan kemudian geombar. Position field berarti isinya field yang tadi. Kemudian flat, yaitu proportion, yang mana yaitu banyaknya. Seperti inilah hasil output dari codingan tadi. Dari histogram ini kita bisa mendapatkan info bahwa pada orang tua yang berpendidikan master degree, sekitar 62%-nya untuk lunch-nya adalah standar. Lalu berikut diagram batangnya dikelompokkan. Agar posisinya tidak default atau stuck, bisa menambahkan parameter position judge. Dan untuk mempertahankan lebar batang, gunakan preserve single. Dari hasil output kita bisa membaca info bahwa yang mendapatkan lunch free, yaitu berwarna merah, adalah master degree yang paling rendah. Yang mendapatkan lunch free paling rendah adalah master degree. Selanjutnya, bivariat yang versi kategorik versus numerik. Di sini saya menggunakan plot script. Di codingan ini menambahkan library baru, yaitu library scales, yang mana gunanya untuk memformat value data numerik menjadi format yang mudah dibaca, tidak terlalu sering digunakan juga, tapi membantu ketika eksplorasi data. Sumbu X di sini itu berisi data nilai matematika, skor. Sedangkan color itu digunakan untuk memberi warna untuk hasil output nanti. Color untuk warna parental level of education. Plot jitter atau jam jitter ini digunakan ketika jumlah divisi tidak terlalu besar. Lalu oscillation
digunakan untuk menyembunyikan legend tersebut. Dari hasil output dari codingan ini, kita melihat bahwa nilai matematika yang paling rendah pada orang tua yang berpendidikan associate degree adalah sekitar 27. Nilainya 27. Skor untuk menentukan skornya adalah 27. Dan yang mendapatkan nilai paling rendah yaitu 0, yaitu berasal dari orang tua yang berpendidikan some high school. Selanjutnya multivariat, itu pertama kita melakukan pengelompokan. Di sini masih menggunakan library ggplot. Di sini saya menggunakan 4 variabel. Pertama-tama melakukan pengelompokan. Di sini masih kita masih menggunakan library ggplot ya. Lalu di sini terdiri dari parental level of education, writing score, gender, dan test preparation score. Dari hasil output codingan ini, kita bisa melihat jenis kelamin, test preparation course, writing score, dan parental level of education. Orang tua yang mendapatkan nilai paling rendah pada writing score jenis kelamin perempuan, yaitu ditandai dengan bulat. Lalu dia tidak melakukan tes preparation course. Selanjutnya, testing atau pembagian facet. Guna grafik ini adalah membagi facet sebuah grafik yang terdiri dari beberapa plot terpisah. Facet web, ini membuat pita panel yang panjang diasalkan oleh sejumlah variabel dan membungkusnya menjadi 2 dimensi. Ini berguna jika kita memiliki satu variabel dengan banyak level dan ingin mengatur plot dengan cara yang lebih hemat uang. Lalu encol, yaitu untuk mengontrol berapa banyak kolom. Di sini kita menggunakan 1. Seperti ini bentuk hasil dari codingan tadi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.